Halo semuanya, jumpa lagi dengan saluran kesayangan Anda yang akan mengupas lebih mendalam mengenai ilmu pengetahuan alam dan akan mengupas habis masalah-masalah ilmu alam di sekitar kita, hanya di Belajar 5 Menit Ilmu Pengetahuan Alam atau BEL Mini IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu gaya dan hukum-hukum Newton. Pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang lalu mengenai gerak dan gaya. Materi gerak dan gaya selalu berhubungan, karena gerak dan gaya merupakan komponen yang saling bekerja nantinya. Umumnya gaya ada pada benda yang bergerak, pengaruh-pengaruh gerak berhubungan dengan gaya. Selanjutnya mari kita amati macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan berbagai jenis gaya, seperti gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bersentuhan secara langsung, seperti gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Contohnya saat kita mendorong meja atau mengangkat beban. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti pegas saat diregangkan atau ditekan. Sedangkan gaya tidak sentuh adalah gaya yang terjadi meskipun tidak ada kontak fisik langsung antara dua benda. Misalnya, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara semua benda yang memiliki massa. Contohnya gaya gravitasi bumi yang menarik kita ke bawah. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara magnet atau benda yang bersifat magnetik. Contohnya pada kompas. Sedangkan gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan listrik. Contohnya pada petir. Sekarang kita bahas apa sebenarnya gaya itu sendiri dalam ilmu fisika. Gaya dilambangkan dengan huruf F, yang berasal dari kata force. Gaya digambarkan dengan anak panah, arah gaya sesuai dengan arah anak panah itu, besar kecilnya gaya digambarkan dengan panjang pendeknya anak panah itu. Jika ada gaya yang bekerja lebih dari satu maka akan ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Atau disingkat dengan F resultan, perhatikan gambar ini. Dua buah gaya bekerja pada benda, misalkan ada dua orang mendorong benda. Maka resultan T-nya adalah F1 ditambah F2. Jika dua orang itu mendorong benda yang berlawanan maka resultan T-nya adalah F1 ditambah negatif F2. Selanjutnya bagaimana jika gaya itu kita beri nilai? Tapi sebelumnya mari kita ketahui dulu satuan dari gaya itu sendiri. Menurut kamu apakah gaya adalah besaran pokok atau turunan? Kamu tepat sekali, gaya adalah besaran turunan dan termasuk besaran vektor karena memiliki arah dan juga nilai. Satuan gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Karena gaya berasal dari tiga besaran yang bekerja sekaligus yakni massa, panjang dan waktu. Selanjutnya gaya disingkat dengan satuan Newton. Mari kita amati bagaimana menjumlahkan beberapa gaya, atau resultan pada gaya. Perhatikan gambar ini, jika dua gaya bekerja searah maka resultannya menjadi berikut ini. Jika gaya itu berbeda arah, maka resultannya menjadi berikut ini. Selanjutnya mari kita bahas hukum-hukum yang berhubungan dengan gaya. Yang pertama adalah hukum 1 Newton.
Hukum 1 Newton berbunyi jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan, benda yang mula-mula bergerak, akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hal ini dapat dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Artinya selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka benda tetap akan diam. Jika Anda letakkan batu ini di atas meja, maka batu itu akan tetap di sana selamanya, kecuali ada seseorang atau gaya yang membuat batu itu bergerak atau berpindah. Dan perhatikan bola yang menggelinding ini, mestinya akan tetap menggelinding terus-menerus. Tapi kenapa bola itu berhenti? Karena ada gaya yang bekerja pada bola itu yang membuatnya berhenti bergerak, misalnya gaya gravitasi bumi dan gaya gesek. Coba, contoh lain apa yang bisa kamu aplikasikan dalam hukum 1 Newton ini? Betul sekali, misalnya bumi kita ini bergerak terus-menerus mengelilingi matahari, tidak ada gaya yang menghentikannya untuk berputar mengelilingi matahari terus-menerus, atau sigma F sama dengan 0 sehingga bumi terus bergerak. Hukum 2 Newton berbunyi, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan dalam kurung A yang arahnya sama dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa benda itu dalam kurung M. Hukum 2 Newton dapat ditulis dalam persamaan berikut. Coba Anda perhatikan dua gambar ini, mana yang massanya paling besar? Mobil tentunya memiliki massa lebih besar dibanding motor. Bagaimana kalau kedua kendaraan itu menabrak sesuatu dengan percepatan yang sama? Kerusakan mana yang akibatnya paling parah? Benar sekali, mobil saat menabrak akan menyebabkan kerusakan paling parah terhadap benda yang ditabraknya. Karena mobil memiliki massa lebih besar dibanding motor. Sekarang perhatikan ini. Andaikan Anda memiliki kelereng dengan massa yang berbeda, lalu didorong dengan gaya yang sama, maka kelereng besar akan memiliki percepatan lebih kecil dibandingkan kelereng yang kecil, karena percepatan benda dalam kurung A berbanding terbalik dengan massa benda dalam kurung M. Selanjutnya kita masuk pada hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah, setiap ada gaya aksi pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini sering juga disebut dengan gaya aksi dan reaksi, dengan F positif disebut sebagai aksi dan F negatif adalah reaksinya. Kejadian yang bisa kita ambil contoh dari gaya aksi reaksi itu misalnya adalah saat Anda mendorong pohon dengan gaya sebesar 150 Newton, maka pohon akan memberi reaksi pada diri Anda sebesar negatif 150 Newton. Beberapa contoh gaya aksi reaksi, misalnya roket yang terbang ke udara, gaya dorong roket merupakan gaya aksi reaksi. Roket terdorong ke atas, dan gas mendorong ke bawah. Perahu ini maju ke depan akibat aksi dari digayuhnya dayung ke belakang. Jika saluran ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga, berilah semangat kepada pembuat video ini dengan cara yang mudah, yakni silahkan subscribe, like dan share saluran edukasi ini, agar Anda tidak ketinggalan video baru mengenai edukasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah memperhatikan saluran ini.